Jadi di sini ceritanya diganggu oleh makhluk halus ya teman-teman ya. Dia ternyata ya teman-teman ya tertidur di kuburan ya. Bang Nanang, bangun Bang Nanang. Kenapa tidur di sini? Kenapa saya ada di sini? Di mana ini? Ya teman-teman, saya jadi teringat sebuah cerita ya, sebuah cerita yang sudah saya tonton beberapa waktu yang lalu. Udah lama banget sih teman-teman ya. Jadi ini semacam video podcast dari seseorang ya teman-teman, dan saya sempat menontonnya sudah cukup lama ya teman-teman, dan ini saya coba ceritakan kembali dalam video saya teman-teman ya. Jadi teman-teman, ada seorang driver ojol ya. Pada saat itu dia itu adalah seorang driver ojol yang dikatakan cukup rajin ya teman-teman ya, rajin ngebit gitu teman-teman, tapi dia lupa waktu, lupa kondisi, lupa keadaan, saking rajinnya gitu ya, bahkan lupa ibadah gitu teman-teman di situ ya. Dan ini pelajaran buat kita. Jadi di sini ceritanya diganggu oleh makhluk halus ya teman-teman ya. Jadi pada cerita tersebut singkat cerita adalah seorang driver ojol ini ngebit ya, ngojek sampai malam ya, selalu sampai malam-malam terus ya teman-teman. Dan dia nggak peduli dia itu orderan mau bawa kemana, mau ngantar kemana, dia nggak peduli, dan dia selalu ambil dan selalu pick up orderan tersebut. Sampai pada suatu ketika dia mendapatkan orderan ya teman-teman, go ride ya, bawa penumpang dan Tujuan sesuai aplikasi kan? ngantar Iya, ke Bang suatu Nanang. tempat, dan bagi dia tempat itu sangat asing gitu teman-teman ya, dan dia masih belum tahu daerah tersebut. Dan ya seperti biasa ya, karena dia ini orang yang ulet dan rajin gitu teman-teman ya, ngantar penumpang tersebut ya. Masuklah. Malam-malam begini gak takut Kak? Sendirian aja. Enggak, udah biasa. Sebelum nganter itu ya, dia melewati beberapa lampu merah. Dari situ dia ketemu sama temennya yang kenal sama dia, sempat ngobrol katanya. Dia sempat ngobrol di lampu merah sepintas aja, sesingkat itu kan, di lampu merah gimana sih. Nah, dia nggak dapatnya orderan, katanya ngantar ke sini, dia bilang gitu kan. Ya, temennya itu cuman bengong aja gitu kan. Habis itu terus ke tujuan titik antar ya sama customernya ini berdasarkan cerita tersebut cewek ya teman-teman ya, perempuan penumpangnya ini teman-teman ya. Blok berapa rumahnya, Kak? Itu Bang, sebelah sana, dekat rumah kosong. Nah, diantarlah ke suatu tujuan itu cukup muter-muter juga sih, sempat bingung, sempat nyasar katanya gitu kan. Mana rumahnya, Kak? Dari tadi muter-muter aja. Itu Bang, sebelah sana, dekat kuburan itu tuh. Dan akhirnya diantarlah penumpang tersebut ke salah satu perumahan katanya teman-teman ya. Tapi anehnya kata si drivernya ini, perumahan tersebut perumahan yang kumuh. Perumahan apa ya? Perumahan yang kebanyakan tak berpenghuni gitu, rumah kosong teman-teman ya, rumah kosong. Dan sampailah pada suatu titik antar ya, katanya ya, singkat cerita tuh sampailah ke tujuan gitu teman-teman. Dan si customernya ini bilang itu rumah saya yang itu katanya. Tapi si driver ini heran, Mbak berani di sini sendirian, dia bilang itu. Iya ya saya udah biasa kata di sini katanya gitu kan ya. Udah biasa sendirian di sini. Ya ngobrol aja sih seperti orang normal aja gitu teman-teman ya, ngobrol aja seperti orang normal, antar penumpangnya di situ. Dan sempet dia bingung gitu kan, dan dia baru tahu daerah ini ada perumahan di sini katanya gitu kan, berdasarkan cerita dia ini ya teman-teman ya. Dia heran ada perumahan di sini, dan dia baru tahu cuma perumahan ya, sebagian besar banyak rumah-rumah kosong gitu teman-teman ya. Dan pada saat itu dia sempat kebingungan, dan ya udah dia pulang. Dan tahunnya itu dia pulang ke rumah, istirahat tidur gitu kan, udah istirahat tidur gitu. Nah, kemudian dari cerita tersebut, karena sampai cerita tersebut, dia ternyata ya teman-teman ya tertidur di kuburan ya teman-teman, tertidur di kuburan sendirian.
Bang Nanang, bangun Bang Nanang. Kenapa tidur di sini? Aduh, kenapa saya ada di sini? Di mana ini? Di situ, di sebuah pemakaman lah. Di situ tidur dia, di situ masih menggunakan pakaian ya ini, pakaian jaket Gojek. Dilihat handphonenya udah mati, udah lowbat ya teman-teman. Dan dia heran kenapa saya ada di sini dan tertidur di sini. Dipikirnya dia tidur di rumah gitu kan ya. Dipikirnya dia udah pulang ke rumah, tidur di rumah seperti biasa gitu teman. Taunya dia tertidur di situ, di sebuah kuburan, di area pemakaman di situ teman-teman. Itu teman-teman, nggak tahu apa yang terjadi pada si driver ini, nggak tahu dia mengalami halusinasi atau mengalami apa ya sehingga membuat dia ini ya nyampe di situ. Dan ketika dia lihat riwayat, ketika sesampainya ya dia terheran-heran cerita ya kan sama orang rumah, dan lihat riwayat order di handphonenya itu nggak ada sebenarnya teman-teman, nggak ada yang order. Dan dia teringat malam itu sempat ketemu temennya. Ya dibilang temen sih bukan temen sih ya kenal aja gitu tapi nggak terlalu dekat. Dan dia sempat nanya sama si teman tersebut malam itu, ya dia bilang temen itu heran sama dia gitu tuh. Si temennya ini yang melihat di lampu merah tersebut merasa aneh sama si yang tidur di kuburan ini nih. Katanya dia mau nganter ke daerah A gitu, padahal dia nganter penumpang di belakang gitu. Padahal di belakang tuh gak ada siapa-siapa gitu teman-teman, di belakang tuh gak ada siapa-siapa. Karena di lampu merah singkat ya udah keburu hijau ya jalan gitu kan teman-teman. Yang pasti temennya ini melihat dia tuh sebenarnya nggak bawa siapa-siapa, nggak bawa penumpang siapapun, tapi si driver yang nyasar ini dia merasa dia lagi pick up orderan gitu teman-teman. Nah itu ceritanya teman-teman ya. Intinya dari semua kisah dan cerita ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita harus selalu senantiasa berhati-hati gitu teman-teman ya. Tetap kita harus selalu sadar gitu teman-teman ya, selalu eling, selalu istighfar. Apalagi buat saya pribadi yang suka ngebit sampai malam-malam gitu teman-teman ya. Kalau merasa kelelahan ya udah pulang, merasa ngantuk udah pulang, jangan dipaksakan. Takutnya terjadi hal-hal seperti ini ya. Nggak tahu si abang ini memang lagi berhalusinasi atau memang lagi dirasuki atau memang lagi gimana gitu ya. Dia tahu-tahu dia bangun pagi udah tertidur di kuburan gitu teman-teman. Dan siapa yang semalam itu dibawa sama dia? Ya berarti nggak ada siapa-siapa yang dibawa gitu tuh. Dan itu mungkin hanya dalam angan-angan dia aja. Ya itulah ceritanya teman-teman. Ya nggak ada siapa-siapa. Dia ngobrol sama siapa? Ya siapa gitu, nggak ada siapa-siapa gitu. Terbukti temennya yang melihat di lampu merah pun sepintas dia nggak bawa siapa-siapa. Tapi dia merasa lagi pick up orderan gitu teman-teman, bawa penumpang gitu. Oke teman-teman, mungkin hanya itu cerita dari saya. Semoga jadi bahan acuan untuk kita agar selalu berhati-hati dan eling ya teman-teman ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan salam satu aspal. Blok berapa rumahnya kak? Itu bang, sebelah sana, dekat rumah kosong.